Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Oke, semoga bapak ya selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya, pembacaan eh, secara acak, kayak pembicaraan secara acak ya, atau prediksi, dimana ini hanya dijadikan sebagai clue saja, tidak dijadikan pedoman. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Kerinduan terdalamnya ke kamu saat ini, kita akan bayangkan dulu ya, kita bayangkan dulu bagaimana dia rindu, bagaimana dia menahan perasaan rindu yang tidak kunjung bertemu. Oke, ada dua tumpuk kartu ya di sini ya. Sebelah sini ini adalah untuk sebagai mewakili perasaan dia, sebelah kanan sebagai klarifikasinya atau penegasannya. Jadi ini adalah pembacaan secara umum, jadi bisa cocok bisa tidak ya. Jadikan ambil yang manfaat, yang nggak bermanfaat buang, ambil sebagai pembelajaran, antisipasi dan motivasi. Oke. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan ya dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidupmu. Kerinduan terdalamnya ke kamu saat ini. Kita akan shuffle. Fokus ya. Kerinduan terdalamnya ke kamu. Pasti menderita. Orang kalau rindu itu kan menderita ya. Rindu kalau langsung ketemu itu nggak menderita, karena bahagia langsung. Tapi kalau rindunya sepihak, nah itu sangat menderita. Kalau rindunya banget orangnya letaknya jauh di sana, ya itu juga sangat menderita. Kita akan lihat bentuk rindu dia selama ini tuh seperti apa. Ya, kerinduan terdalamnya ke kamu saat ini. Kita lihat seperti apa. Rindunya tuh seperti apa sih? Kangennya tuh seperti apa sih? Jadi penasaran nih. Fokus ya. Gak ada kartu yang jatuh. Kurang fokus nih kalian. Fokus. Kita mengambil kartu yang jatuh dan terbuka, dan satu ya, yang satu pasti. Orang ini yang terlihat ya, yang saat ini terlihat, kerinduan terdalamnya ke kamu saat ini tuh setelah kamu meninggalkan dia, atau setelah dia meninggalkan kamu, baru berasa rindunya. Bukan karena aderan ya, mungkin meninggalkan kamu, meninggalkan kerja atau kemana, tapi yang terlihat di sini adalah meninggalkan untuk mencari cinta yang lain, dan meninggalkan permasalahan untuk yang ditinggalkan ya. Ada yang ditinggalkan karena menikah, ada yang meninggalkan karena menikah atau ditinggalkan karena menikah, tetapi ada juga yang ditinggalkan hanya karena memang cuman temenan gitu. Menurut dia kamu pacarnya, tapi ternyata kamu cuman temenan. Jadi cinta kamu tuh ada tapi nggak banyak, tapi kalau dia banyak gitu. Ini bisa terbolak-balik ya, kamu yang banyak, dia yang nggak banyak gitu ya. Dan memang sudah selesai hubungan ini, sebetulnya sudah selesai. Orang yang merindukan kamu ini sepertinya tidak menginginkan perpisahan. Sangat menderita sekali ya. Kamu boleh menangis terseduh-seduh karena
eh, kerinduan terdalamnya ke kamu ini karena kamu tinggalkan, atau sebaliknya kamu yang ditinggalkan, karena ini adalah vice versa. Tinggal menikah, ditinggal karena memang mencari cinta yang lain atau selingkuh, atau bisa dan masih meninggalkan permasalahan. Ada yang ditinggalkan atau hubungan ini selesai di mana dia mencintai tapi ternyata kamu menganggap teman, atau sebaliknya gitu ya, atau kamu yang menganggap kamu mencintai dan dia menganggap kamu teman. Sangat sakit, dan saat ini hati terdalamnya sangat merindukan kamu. Cinta yang terabaikan, bukan cinta, ada yang cinta bertepuk sebelah tangan, tapi ada juga cinta yang terabaikan, sangat menyakitkan hati. Bukan menyakitkan deh, sakit loh, bukan menyakitkan, gimana, sakit, sedih, patah hati. Nah itu kok Gones menggebu-gebu. Ini jantung Gones tuh kayak mau coplok gitu loh, kayak mau cepot. Sedih banget, pasti sedih banget. Seseorang yang merindukan tetapi tidak kesampaian karena ditinggal menikah. Lagi sayang-sayangnya terus ditinggalin gitu, gimana sih rasanya itu, bagaimana? Sekarang tinggal sendiri, menangis sendiri, rindu sendiri, sedang yang di sana nggak mikirin, ya kan? Ada yang ditinggal menikah, kekecewaan cinta, dan dia ditinggalkan itu saat kesulitan finansial. Yang sudah menikah ditinggalkan karena mencari cinta yang lain. Kalau yang pacaran juga sama, pokoknya intinya putus gitu, intinya diputus dan meninggalkan permasalahan yang belum selesai, dimana dia juga masih penasaran. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa dia. Gones membaca tentang dia aja, nanti letakkan energi kamu atau energi dia gitu, tapi Gones akan menunjuk dia agar Gones lebih gampang membacanya. Orang ini cinta banget, orang ini sayang banget, bahkan menganggap kamu sebagai kasih, tetapi ternyata anggapan itu salah. Ada yang sudah pacaran malah ditinggal nikah, padahal dia masih cinta, masih baik-baik aja. Ada yang ditinggal mencari cinta yang lain, entah masalahnya apa, besar atau kecil, dan masih meninggalkan masalah. Ada juga yang sudah menikah diputus begitu aja, cerai, karena mencari cinta atau menikah dengan yang lain. Dan ada juga yang ditinggalkan karena kesulitan finansial. Ya, ini orang sangat kecewa sekali ya perasaannya. Tapi di saat ini dia ngerasakan rindu yang teramat sangat rindu sekali. Tetapi sudah tidak bisa, ibaratnya tuh kayak ingin menggapai tapi sudah tidak bisa memegang. Itu bagaimana sih? Sakit enggak sih menurut kalian? Kalian nangis enggak sih? Ya, karena Gones terbawa oleh tebaran kartu ini gitu loh. Ini orang sangat menderita rindu, hati yang dalamnya tuh rindu, tapi yang dirindukan itu sudah nggak ada, pergi. Bahkan ada yang mutus, bahkan ada yang pergi karena di saat kesulitan finansial. Ini dia terdalamnya, dan kamu letakkan energi kamu di mana. Terbalik, sudah tidak ada peluang untuk memperbaikinya. Dia tidak dikasih peluang sedikit pun untuk memperbaikinya. Alasannya apa? Mungkin sudah nggak cinta, mungkin memang ada alasan yang memang, atau bahkan ini ada yang tanpa alasan gitu loh. Makanya rindunya terdalam karena dia cinta, ditinggalkan begitu saja dengan segala permasalahan yang tidak terselesaikan, yang belum terselesaikan, bahkan tidak ada peluang sedikit pun untuk dia. Ini kamu ya berarti ya, letakkan energi kamu. Ini kamu yang rindu banget dan disia-siakan, atau dia yang sebenarnya kamu sia-siakan? Letakkan energi kamu, paham ya?
Kalau nggak paham boleh komentar atau personal reading agar lebih tepat, lebih pure energi kamu, karena ini adalah general reading. Sehingga dia ragu-ragu dalam pemikirannya, dia ngerasa ragu-ragu dalam pemikirannya, pikirannya tuh ragu-ragu, lelah, putus asa. Sebegitukah cinta, Des? Cinta itu bisa jadi luka parah, bahkan membunuh. Tapi cinta juga bisa menerbangkan kita seolah-olah kita pergi ke surga dibawa oleh cinta. Itulah cinta. Jadi hati-hati kalau main cinta. Kalau terbang jangan terlalu tinggi, kalau jatuh jangan terlalu sakit. Artinya, jangan mencintai 100%. Dan cintai dia karena Allah, agar tidak merasa sakit teramat sangat seandainya terjadi seperti itu. Ya. Ada yang sudah menikah selesai, padahal kenapa? Di sini dia sangat rindu tapi dia benar-benar sangat terpuruk, kecewa juga. Bagaimana tidak? Dia sayang banget sama kamu yang menonton ya. Tapi bisa terbalik-balik, ini bisa yang menonton yang merasakan, tapi juga dia yang merasakan. Letakkan energi kalian. Ini energi siapa? Udah rencana mau menikah, artinya kan sudah sepakat. Depresi, lelah. Ya. Awal bahagia sekali, bersama bahagia kali. Makanya kalau Kondes bilang kalau pacaran jangan lama-lama. Supaya apa? Tidak terjadi kejenuhan. Tapi bukannya pacaran lama itu bisa membuat kita saling mengerti. Cinta itu tidak harus saling mengerti karena pacaran lama. Di saat menikah, kalian justru akan lebih cepat mengerti satu sama lain pribadi masing-masing. Nanti tidak terjadi kecocokan, Des. Nah, pernikahan itu sendiri menyatukan dua kepala yang berbeda walaupun rambutnya sama hitam. Menyatukan dua hati yang berbeda walaupun warnanya sama merah. Ya. Tetapi tetap berbeda dan harus disatukan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Ingat ya, menikah atau menjalin sebuah hubungan itu tidak untuk sama, tidak bisa kalian sama. Ya. Mencintai atau menikah itu untuk menyatukan dua sisi yang berbeda, bukan dua sisi, dua lawan jenis ya. Dua jenis yang berbeda dari latar belakang yang berbeda, kemudian menjadi suami istri ya, atau menikah untuk mencapai satu tujuan, yaitu rukun, saling melengkapi, saling mengisi. Ya, seperti itu. Kalau kamu mau sama, nggak bisa. Kamu harus nikah sesama jenis saja. Kadang-kadang kita kan baku hantam kan apa? Beda pemikiran. Rambut boleh sama hitam, pemikiran tetap berbeda, ya kan? Gitu. Jangan pernah menuntut dalam sebuah hubungan itu untuk sama. Bukan tujuan itu. Tapi jadilah seperti sandal, sepasang yang saling melengkapi. Karena kalau satu sendal saja diganti dengan sendal lain yang sebelahnya itu udah selen, pasti nggak pantas dilihat. Nah, disinilah sepasang sendal itu ibarat sepasang kekasih yang berjalan beriringan mencapai suatu tujuan. Mau dibawa kemana? Mau dibawa jalan ke musola atau mau di jalan ke mana? Ke sungai atau itu yang namanya beriringan untuk satu tujuan. Ada sebuah keinginan ya,
kayak macam emosi gitu, emosi yang dimana tidak bisa tertahan gitu ya, kayak mimpi menurut dia ya, ini kayak mimpi yang tidak pernah menjadi sebuah kenyataan ya, menurut dia seperti ini. Tapi Allahu alam, karena ini adalah general reading dan ini adalah prediksi ya, yang dibaca ini karena Allah mungkin mendengar seorang yang berdoa ya, karena merasa didolimin ya. Di sini kayaknya ada yang terdolimin, yang rindu ini, si dia ini ya, merasa didolimin, atau kamu yang didolimin karena kamu yang merasakan ini ya. Kita kembali kepada Tuhan ya, kepada Allah, karena orang yang terdolimin itu doanya bisa dibilang tembus langit ya, kalau memang kamu cinta sama dia ya, insya Allah. Tetapi jangan salah ya, gue sering bilang, jangan pernah naruh harapan pada manusia atau apapun itu yang ada di dunia ini ya, karena Allah itu, kamu harus yakin Allah itu berkuasa membolak-balikan hati manusia. Seperti ini misalkan kamu cinta banget sama dia tapi dia justru melukai kamu, itu ada dua artian makna. Kalau Allah memang menghendaki ini adalah sebagai pembelajaran, kamu ditinggalkan dulu oleh dia, kemudian nanti suatu saat dipersatukan, itu bisa jadi itu karena kuasa Allah. Tapi bisa juga kamu dipertemukan dengan orang ini untuk pembelajaran kamu agar kedepannya lebih hati-hati. Seperti itu menurut Gondes ya. Menurut Gondes seperti itu. Ya, jadi jangan pernah mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri yang akan terluka nanti kamu sendiri. Ada kekuatan alam. Ini lebih condong ke kemungkinan besar. Suatu saat Allah berkehendak kamu akan berjodoh dengan dia. Ya, suatu saat akan berjodoh dengan dia karena ada magic, kekuatan alam menyertai kamu yang terdolimin atau dia yang terdolimin oleh kamu. Hidup itu ada yang dinamakan hukum tebar tuai, ada yang dinamakan bahasa kerennya itu karma relationship, jadi hubungan karma seperti itu. Jangan kamu merasa karma apa, cepat atau lambat karma itu akan terjadi ya, baik lambat di saat kamu siap, bukan siap, tapi yang pasti hukum karma itu akan menimpa kita semua yang mengalami hidup ya. Ibaratnya kalau karmamu baik, perbuatan ya, karma adalah sebuah perbuatan. Karma itu adalah perbuatan dan hasil ya. Perbuatan, karma itu perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut dinamakan karma pala. Kalau karma pala itu hasil dari perbuatan yang diperbuat, tapi kalau karma itu perbuatan. Jadi kamu akan menerima yang disebut namanya karma ya. Hubungan karma ada selama dunia ini masih berputar, cepat atau lambat. Ada yang endingnya nanti udah mau menjelang maut baru dapat karma juga ada. Tapi ya, biasanya orang yang tersakitin itu doanya tembus langit. Makanya hati-hati selama hidup ini untuk melakukan sebuah perbuatan apapun, berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali, dan jangan lupa untuk melibatkan Tuhanmu menurut keyakinan kalian sahabat semua untuk mengambil sebuah keputusan dalam mengambil langkah. Jangan sampai perbuatan kamu itu menjadi sebuah perbuatan yang tidak bagus. Karena apa? Karma ada ya, yang akibat yang diberikan atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kamu sendiri itu dinamakan karma vipaka. Nah, jangan sampai kita akibat perbuatan kita mendapatkan sebuah karma ya, kita melakukan perbuatan tidak bagus, menyakitin orang
ya, mendolimin orang atau menipu orang atau memanipulasi orang. Jangan sampai suatu saat nanti hukum karma, ya, namanya karma relationship ini, hubungan karma ya, perbuatan kamu atau karma kamu ini nanti berakibat yang tidak bagus. Hukum tebar tuh tuai. Tetap jadilah orang baik. Jangan mengeluh menjadi orang baik. Jangan lemah atau lelah menjadi orang baik. Nah, ini adalah klarifikasi atau penegasannya ya. Pikiran dia itu menjadi lebih luas di sini. Lebih apa ya? Lebih saat ini ya, ini untuk rencana dalam pikirannya itu. Mungkin dia mengambil pembelajaran dari hubungan ini, dari orang yang rindu banget ini ya, orang yang rindu ya kamu ini, tapi tidak membahagiakan hatinya. Jadi paling tidak untuk menenangkan pikiran orang ya, jadikanlah teman dia. Teman lah, putus. Tapi kan kata Gondes sulit kalau udah cinta itu menjadi teman itu sulit, Des. Perlu keikhlasan, perlu kebesaran hati. Ya. Perlu kebesaran hati. Jangan apa ya? Jangan cuman dilihat dari buruknya saja. Misalkan kamu pernah jatuh cinta, tapi kan dia nyakitin, Des. Nah, ini keikhlasan yang kita harus lakukan. Ikhlas itu sulit, tetapi pelan-pelan kita bisa menjalaninya kok. Gak usah sakit hati. Ya, ibaratnya gini, dia meninggalin kamu, gak usah sakit hati. Menangis boleh, menjerit-jerit boleh, tapi sesaat aja. Jangan berkepanjangan, nanti melukai diri sendiri. Buat apa nangis? Dia aja sudah gak nangisin kamu. Buat apa kamu bersedih? Dia saja sudah bahagia. Artinya di sini kamu harus ikhlas. Jadikan teman. Dulu kan awalnya juga kalian teman, ya. Jadi tetap baik-baik. Jadi nggak usah dendam, nggak usah apa. Menurut Gondes seperti itu. Tetap berteman. Tetap menjalin hubungan silaturahmi. Aku sakit hati deh, dia itu sama aku suka menghina. Tidak akan jatuh karena dihina. Tidak akan terbang karena hanya karena disanjung. Itu aja sih. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Ya, jadikan motivasi hinaan itu. Buktikan bahwa kamu tidak seperti yang dia katakan. Itu lebih bagus dan lebih memotivasi daripada sekedar kamu sakit hati. Tidak masuk akal ya. Ya biasa kan, namanya orang senang tuh jadi alem-alem. Kalau udah nggak senang dihina-hina, kesalahan sedikit tidak apa-apa, nggak usah sakit hati ya, tetap tegas. Oke ya, aku inilah aku, kalau kamu mau sama aku ya seperti ini, kalau tidak mau ya sudah. Dan jadikan itu motivasi. Aku tidak akan terulang lagi seperti ini, tapi akan menjadi lebih baik gitu. Dia mempunyai harapan ya, jalin sebuah pertemanan aja menurut dia seperti ini. Orangnya udah mulai legowo ya, di penegasannya legowo, walaupun dia punya rasa rindu. Boleh lo rindu, jangankan sama mantan, sama istri orang juga boleh, atau suami orang, yang penting kan cuma rindu doang, nggak ngelebihin apa-apa. Yang enggak sih, yang enggak. Kontak rinduin orang, suami orang ya nggak masalah, tapi kan nggak berarti aku harus sama dia, cuma rindu doang. Mungkin rindu bercandanya, rindu kasih sayangnya, atau orangnya kok ganteng gitu ya kan. Ya nggak apa-apa, sah-sah aja, yang penting kita tetap sama diri kita yang punya prinsip ya.
ingin semua ini menjadi baik, sukses. Kalau putus ya udah putus ya, kalau kangen ya biar aja dia yang merasakan kangen kerinduannya itu, jadi nggak jadi musuh gitu. Menurut dia ya udahlah berteman dan dia legowo, walaupun menangis di hati itu kan urusan dia, nangis di hati gitu. Jadi kamu juga nggak, kalau kamu di posisi dia ya harus seperti dia gitu, jangan cengeng ya, nggak boleh, walaupun kenyataannya kecewa hati dan memang dia nggak ada uang juga sih. Ekonomi terpuruk, dikecewakan pasangan atau pacar, ditinggal ya tahu, tapi dia dengan legowo bahwa dia ingin tetap bersahabat aja. Pikirannya mulai terbuka, ini orang pikirannya mulai terbuka, mulai bisa mengisi energi positif di pikiran dia, di otak dia itu energi positifnya ada, jadi sehingga membuat sebuah rencana untuk berteman saja, nggak usah ada klinik-klinik cinta atau apapun itu ya, itu harapan dia. Tetapi kalau dia masih rindu sama kamu ya nggak apa-apa, biarin aja rindu. Kamu juga masih boleh kok rindu sama dia, karena setelah membaca readingan ini kamu merasa kok ini aku banget Jandes, boleh kamu rindu sama dia. Tapi ingat kalau kamu sudah punya suami ya jangan balikan lagi, cuma sebatas rindu aja seperti itu. Dan itu nggak usah diomongin ke orangnya, nanti malah orangnya baper, kamu malah jadinya terbentuk sebuah hubungan selingkuh. Mau nggak kan, nggak boleh ya. Oke, selingkuh itu selingan indah ya. Maksudnya selingan indah hubungan tetap utuh, tidak. Selingkuh itu dilarang agama, negara juga ada. Sekarang ada yang dinamakan kurung 8 bulan kalau ketahuan. Mau kalian berkurung di sana, pisah mas suami sama orang yang dicintai, makanya berdua pada bulan madu di tempat porodi di hotel gratis dengan proses yang memalukan. Jangan ya, kecuali kepepet. Kecuali terpaksa. Emang ada ya selingkuh terpaksa? Ya nggak ada. Gondes. Oke. Sekarang Gondes akan lihat di sini ada energi apa saja. Di sini ada energi Pisces, ya, ada energi Scorpio, juga ada Pisces, ada Taurus, ya, ada Taurus. Kemudian Taurus kuat sekali ya, Taurus di sini ya. Lebih ke Taurus, ada Pisces, Taurus, juga ada Scorpio. Oh, Cancer masuk ya, ada Cancer masuk. Kemudian ada Virgo juga masuk tapi tipis-tipis, Cancer juga tipis-tipis ya. Dan kemudian ada di sini ada Capricorn tipis-tipis, juga ada apa ini? Di sini ada juga Taurus, kuat sekali Taurus ya. Taurus sangat kuat. Ada Libra itu ya, udah semukan ya, diulang des. Ada Taurus kuat sekali nih, ada Pisces, ada Libra ya. Kemudian ada Cancer, ada juga Cancer ya. Dan ada lebih ke Scorpio ada, tapi tipis-tipis. Yang dominan adalah Libra, Taurus, dan Pisces gitu. Oke, sekarang kita akan shuffle pesan untuk kamu yang menonton video ini, sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita akan menggunakan apa ya? Kita akan menggunakan voice the soul. Kita ambil dulu kartunya. Oke, siap. Pesannya kita mengambil dari the Soul Oracle cards ya. Kita akan shuffle, kita akan ambil 5 pesan untuk kamu yang menonton video ini.
Ada karmic relationship. Baru kita bahas bahwa karma itu ada selama dunia ini masih berputar, selama kehidupan ini masih berputar. Bisa kena karma, bisa lambat, bisa dipercepat. Itu tergantung alam semesta, ya. Apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu dapatkan. Misalkan kamu menanam kebaikan, kamu akan mendapatkan kebaikan walaupun tidak langsung dari orang itu, tapi alam semesta akan meminjam tangan lain untuk membalas kebaikan kamu itu. Dan kalau kamu menanam keburukan, ya misalkan kamu jadi pelakor gitu, ya oke, kamu bisa jadi istrinya, bisa hidup sama dia, tetapi suatu saat nanti jangan heran kalau pasangan kamu yang kamu dapat dengan mengambil dari pasangan orang lain itu akan kalau nggak kembali ke pasangannya ya juga akan mencari yang lainnya. Jadi kamu akan merasakan betapa sakitnya waktu istrinya kamu rebut suaminya. Itu contoh ya. Karma itu berlaku. Karma itu ada. Kita lihat pesan selanjutnya untuk sahabat aku dimanapun berada yang sudah klik video ini. Terima kasih. Jadikan ini sebagai keluh saja, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Kalau tidak resonate artinya bukan energi kamu. Kamu boleh mau personal reading silahkan ya, hubungin Gondes ya. Ada pesan masa lalu ya, ada past life, past life ya. Kenapa harus ada pesan ini, Des? Ya, gini ya sayang, pesan tentang to pass on ya, pesan untuk disampaikan, bukan pesan masa lalu, bukan past life. Max to pass on, pesan untuk yang disampaikan ke kamu dari Gondes. Gondes akan menyampaikan ke kamu tentang bahwa apa yang kamu lakukan itu ada yang mengawasi, ada yang tahu. Walaupun kamu sembunyi-sembunyi, tapi tetap ada yang tahu. Ada mata yang memandangmu ya, seperti itu. Dan hati-hati dengan mata najwa. Mata najwa itu mata jahat yang akan selalu mengarah ke kamu. Jadi hati-hati, jangan pernah lepas untuk berdoa, bermohon ya. Ada mata yang lebih mengarah ke kamu tetapi mengayomin kamu, yaitu mata Tuhan atau penglihatan Allah, karena Allah Maha melihat ya. Seperti itu ya. Pesan yang harus disampaikan bahwa apa yang kamu lihat the real ya, nyata, sama dunia ini nyata. Paham ya? Kalau nggak paham kamu boleh komentar. Kita ambil pesan selanjutnya. Pesan peringatan, hati-hati. Hidup tidak cuma sekedar bersenang-senang, tapi hidup ada pemandunya, ada pemilik. Kita ini bukan hidup karena diri kita sendiri, kita ini ada yang punya ya. Jadi kita harus lebih hati-hati dalam bertindak, dalam bertutur kata ya. Tetap jadi orang baik, jangan pernah lelah jadi orang baik ya. Kita akan ambil pesan selanjutnya. Yang keempat ya, pesan yang keempat. Kita menggunakan voice the soul oracle card. Mana ini saya akan lihat dulu, ada yang terbuka enggak ada. Pesan yang keempat. Fokus.
biar Gondes mendapatkan pesan keempatnya. Ada fear ya, fear, ketakutan. Akan ada rasa ketakutan kalau kamu melakukan kesalahan, apalagi mendolimin orang yang tulus. Kamu akan ada rasa ketakutan. Yang pasti takutlah sama Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan kamu takut sama Tuhan. Jangan takut kehilangan orang yang kita cintai, tapi takutlah kalau cinta Tuhan ke kamu itu hilang, itu lebih parah dan itu sangat tersesat kita. Ya, yang penting orang meninggalkan kamu, tapi Allah tidak meninggalkan. Itu yang penting. Allah, yang penting yang lain, yang dia mau nggak mencintai kita ya nggak apa-apa. Yang penting Allah mencintai kita. Ya, jadi ada namanya rasa takut. Takut itu takutlah hanya pada Allah saja. Jangan takut pada manusia atau pacarnya. Takut ketinggalan. Ada border of tears ya, border of tears ya. Jadi selain ketakutan ya kan, kita juga harus, intinya kamu tuh takut aja sama Allah. Jangan pernah mencintai apapun itu ngelebihi dari kamu cinta sama Allah. Tadi cinta kamu sama Allah itu harus berada di titik paling tinggi gitu. Jadi kamu harus takut sama Allah itu lebih di titik yang paling tinggi. Kenapa? Kalau kamu takut kehilangan pacar, bisa kehilangan beneran. Tetapi kalau kamu takut sama Allah, insya Allah pacar kamu akan dijaga. Apalagi kalau kamu mencintai dia karena Allah, seperti itu ya. Ya, jangan menangis. Ya, di sini ada beban yang besar, jangan menangis. Boleh menangis, tapi jangan lama-lama. Kalau kamu udah ngerasa lebih hati, lebih baik kamu masuk kamar, tutup pintu, jendela, kunci, kamu berdoa, menangislah pada Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan kalian semua. Bertanyalah semamu kepada Allah atau sama pencipta. Jangan menangis karena kamu terseduh-seduh untuk menangisin orang yang memang notabene sudah pergi dari kamu, ya kan? Ya sudah, lepasin yang penting kita tetap disayang Gusti Allah. Cinta sejati itu adanya antara kamu sebagai umatnya dan Allah. Selebihnya itu hanyalah bonus, seperti itu ya. Oke, semua pesan sudah Gondes sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap ini adalah hanya clue, gambaran, dijadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau tidak resonate, artinya ini bukan energi kamu. Kalau sedikit-sedikit, artinya kamu, kalau perlu personal reading, silahkan personal reading agar lebih detail ya. Dan tetap jangan pernah lelah menjadi orang baik, bersyukur dalam segala keadaan, optimis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin.